Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Anggreni dengan NIM terakhir 167. Saya Ovi Katarina Hermawan dengan NIM akhir 190. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang kami buat kemarin itu dengan judul Mewujudkan Kesadaran Lingkungan, Pendekatan Interdisipliner dalam Hukum Agraria. Topik ini penting karena tanah bukan sekedar properti, melainkan sumber daya strategis yang menjadi penopang kehidupan, tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus bagian dari ekosistem yang menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, dalam praktik sehari-harinya, tanah sering diperlakukan hanya sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti konflik agraria, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan interdisipliner agar hukum agraria ini benar-benar mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya itu ada latar belakang. Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai aset ekonomi dan sebagai bagian dari ekosistem. Ketika fungsi sosial dan ekologis diabaikan, maka yang terjadi adalah ketimpangan kepemilikan, eksploitasi berlebihan, dan degradasi lingkungan. Contohnya yaitu contoh nyata bisa kita lihat pada konversi lahan, pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga mengurangi ketersediaan lahan produktif untuk masyarakat. Karena itu, hukum agraria harus dipahami bukan hanya sebagai aturan kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dan selanjutnya itu adalah kajian teori. Yang pertama ada kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan berarti kemampuan masyarakat untuk mengenali kondisi alam yang rapuh, memahami dampak aktivitas manusia, dan memiliki keinginan untuk menjaga serta melestarikan ekosistem. Dalam konteks hukum agraria, kesadaran ini menuntut kita melihat tanah bukan hanya sebagai kepemilikan pribadi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Kesadaran ini juga menjadi dasar moral dalam setiap kebijakan, sehingga masyarakat tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa kebutuhan generasi sekarang harus dipenuhi tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Artinya, setiap kebijakan agraria harus memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Misalnya, kebijakan konversi lahan harus mempertimbangkan dampak ekologis, bukan hanya keuntungan ekonomi. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan tanpa merusak ekosistem. Lalu ada etika ekologis. Etika ekologis menolak pandangan antroposentris yang hanya melihat dalam sebagai objek eksploitasi. Sebaliknya, ia menekankan bahwa tanah, air, hutan, dan ekosistem memiliki nilai intrinsik. Paradigma ekosentris ini menuntut hukum agraria untuk tidak hanya mengatur kepemilikan, tetapi juga menetapkan standar perlindungan ekosistem. Dengan cara ini, hukum agraria ini menjadi penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selanjutnya itu adalah landasan hukum. Dasar hukum agraria di Indonesia adalah UUPA 05 tahun 1960 dan pasal 33 UUD 1945. Keduanya menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Artinya adalah setiap hak atas tanah membawa kewajiban menjaga lingkungan. Dengan landasan ini, hukum agraria memiliki peran ganda, menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi ekosistem. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang latar belakang dan teori. Sekarang biar lebih rincinya, saya persilakan Okvi untuk melanjutkan presentasi tersebut. Terima kasih Najwa. Jadi saya akan melanjutkan dengan metode penelitian yang kami gunakan. Lalu masuk ke pembahasan peran negara, hambatan, dan kesimpulan. Yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan
ekonomi, dan ekologi secara lebih utuh. Kesadaran lingkungan dalam hukum agraria. Hukum agraria memposisikan tanah bukan hanya sebagai aset kepemilikan, tetapi juga sebagai sarana menjaga ekologi. UU-PA dan Undang-Undang 1945 menegaskan fungsi sosial tanah, sehingga setiap hak atas tanah membawa kewajiban melestarikan lingkungan. Dengan demikian, hukum agraria memiliki tujuan ganda, memberikan kepastian hak sekaligus mencegah kerusakan ekologis. Pendekatan interdisipliner untuk mewujudkan tata kelola lahan berkelanjutan. Hukum harus berkolaborasi dengan sosiologi, ekonomi, dan ekologi. Hukum memberi kepastian normatif. Sosiologi menjelaskan perilaku masyarakat dan norma adat. Ekonomi menyeimbangkan pemanfaatan dengan konservasi, sementara ekologi menjaga daya dukung alam. Integrasi ini menghasilkan solusi yang lebih holistik. Misalnya, sengketa agraria tidak hanya diselesaikan dengan hukum, tetapi juga dengan pendekatan sosial dan ekologis, agar hasilnya adil dan berkelanjutan. Peran negara. Negara memiliki tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang 1945. Pasal 28H menegaskan hak setiap orang atas lingkungan yang sehat. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan negara. Pertama, digitalisasi data pertanahan untuk mencegah sertifikat ganda dan meningkatkan transparansi. Kedua, memperkuat akuntabilitas administrasi agar masyarakat bisa ikut memantau penggunaan lahan. Ketiga, penegakan hukum terhadap praktik perusahaan lingkungan seperti penebangan liar, pencemaran, dan konversi lahan yang merugikan ekosistem. Penegakan hukum harus bersifat preventif sekaligus represif, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Hambatan administratif. Dalam praktik hukum agraria sering muncul masalah sertifikat ganda yang menimbulkan sengketa kepemilikan. Selain itu, data pertanahan yang tidak akurat membuat pengelolaan lahan sulit dilakukan secara transparan. Birokrasi yang lemah juga memperparah konflik agraria, karena proses administrasi menjadi terbelit-belit dan tidak efisien. Hambatan administratif ini menunjukkan perlunya sistem pertanahan yang lebih modern, akurat, dan terbuka. Hambatan sosial budaya. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan ekologi masih rendah. Banyak orang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan dalam pengelolaan tanah. Selain itu, adat istiadat di beberapa daerah kadang bertentangan dengan prinsip konservasi, sehingga praktik pengelolaan lahan berkelanjutan sulit diterapkan. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala besar, karena tanpa keterlibatan aktif warga, kebijakan hukum agraria tidak akan berjalan efektif. Dengan adanya hambatan administratif dan sosial budaya ini, jelas bahwa pendekatan interdisipliner bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Tanpa kolaborasi antara hukum, teknologi, dan masyarakat, sistem pertanahan akan terus menghadapi masalah. Karena itu, mari kita lihat kesimpulan dari artikel ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hukum agraria di Indonesia bukan hanya instrumen kepemilikan tanah, tetapi juga instrumen perlindungan ekologi. Tanah memiliki fungsi sosial yang menuntut setiap pemegang hak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan interdisipliner menjadi kunci utama dengan menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, ekonomi, dan ekologi. Kita bisa menemukan solusi yang lebih holistik untuk mengatasi konflik agraria, ketidaksetaraan sosial, dan degradasi lingkungan. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan ekologis melalui regulasi yang jelas, digitalisasi data pertanahan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lingkungan. Negara dapat memastikan bahwa hak generasi mendatang atas lingkungan sehat tetap terjaga. Jadi, hukum agraria harus dipahami sebagai jembatan antara kepastian hak, kepemilikan, dan kewajiban ekologis. Dengan kesadaran lingkungan yang kuat, kita bisa mewujudkan tata kelola lahan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat sekaligus